Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wassalatu wassalamu ala imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-mukarramun hadirin wal hadirat Jamaah Maghrib Masjid Islamic Center Sidrap yang saya muliakan, wabil khusus para alim, para tokoh, para orang tuaku sekalian yang sempat hadir malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, siruntuk kisi di dalam masjid, dalam majlis ilmu di pengajian rutin. Insyaallah apapun yang saya bahas pasti adalah siaran-siaran ulang saja, di samping karena keterbatasan saya sebagai pembawa tausiah, di samping memang rutinnya pengajian, ditambah lagi dengan umur tak para orang tuaku yang duluan belajar ilmu dibanding saya. Yang lalu-lalu di ingatan saya kita sudah urani rampe makada nareko lai ngerangi sifa adelek na pung Allah Ta'ala koidi pasti pada mitau manengi, karena sekecil apapun amal yang kita kerja pasti lai runtukeng di sori mondre matu bermasalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nareko adelek na pung Allah Ta'ala berlaku untuk idi. Na yakia di samping keadilan Allah angkariaseng pamasena pong Allah Ta'ala, nareko pamasena pong Allah Ta'ala okoidi, maka dosa-dosa kita akan terampuni dan Allah akan melihat kelebihan yang ada pada kita. Di antaranya juga bahwa ia ropa masena pong Allah Ta'ala ya sepi daripada pamasena indok tak koidi. Dan niya papujin na indok koidi. Berulang-ulang kali kita membaca riwayat itu, maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha. Asa Nabi ta iya ropa pujin na pong Allah Ta'ala koidi atanna ya sepa daripada papujin na indoe lauri anakna ya rotat denge. Kebetulan waktu itu ada ibu yang kehilangan anak, maka dari Nabi ta ya sepa tu papujin na pong Allah Ta'ala koidi daripada papujin na ya roindoe lauri anakna ya rotat denge. Tentu ini bicara rahmat. Malam hari ini kita berada di pertengahan bulan Zulkaidah. InsyaAllah setengah bulan lagi kita akan masuk kepada bulan Zulhijjah, bulan yang luar biasa juga di samping bulan Ramadan. Malam hari ini mari kita baca pamasena pong Allah Ta'ala, salah satu pamase poleri puangnya terkait dengan kelebihan yang ada di 10 pertama bulan Zulhijjah. Ada hadis Rawal Bukhari, Imam Bukhari, berarti ini hadis sahih, termasuk ada di Imam Abu Dawud, hadis dari Ibnu Abbas. Mari kita baca bersama. Maka dari Ibnu Abbas, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qal, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Maka de nabita de tugaga so yang kay amala akulalenna yarossoe lebih napoji pong Allah Ta'ala daripada hari-hari ini.
Riwayat hadis mengatakan yakni al-ayyamul ashar. Yanar itu 10 hari pertama bulan Zulhijjah nanti. Mungkin terlalu cepat kita membahasnya, tapi kan ini pengajian awal bulan. Sehingga saya baca karena bulan berikutnya lewat itu bulan Zulhijjah. Jadi engkas yang pada hari itu 10 hari, itu hari, yaitu tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 8, 9, 10. Bulan Zulhijjah. 10 pertama Zulhijjah. Itu rupanya bukan hari biasa, Bapak. Inilah yang dilaksanakan oleh Nabi. Detu gagas iya amala deceng lisena nerekoi lise ki amala deceng amala saleh. Rasul tidak menyebut amal apa di sini. Yang penting amal deceng. Ya. Lebih napoji pun Allah Ta'ala mengalahkan kebaikan di 10 hari ini. Dan itu adalah 10 pertama bulan Zulhijjah. Apapun isinya. Zikir, sholat, sedekah, mengaji, pokoknya seluruh amal saleh nareko lai jamai di 10 pertama bulan Zulhijjah. Iya nih dek gaga jauh nopoji pun Allah Ta'ala mengalahkan ini. Bagaimana bulan Ramadan? Bulan Ramadan itu menurut syarahnya yang saya baca di malamnya, kalau ini di siangnya. Di bulan Ramadan ada Lailatul Qadar di malamnya. Kalau ini esona ya. Sampai sahabat makutane ku Nabi ya Rasulullah walal jihad fi sabilillah. Bagaimana kalau dibandingkan dengan jihad? Oh, jihad ini di mata sahabat adalah amal yang luar biasa sehingga sahabat itu berbondong-bondong maka lumbang untuk bisa ikut berjihad fi sabilillah. Maka dia Nabi walal jihad fi sabilillah. Biar jihad tidak bisa mengalahkan amal saleh di 10 pertama Zulhijjah ini. Wih, luar biasa tuh angka nah. Sudah dibandingkan dengan jihad fi sabilillah. Jihad fi sabilillah walaupun tidak hanya terfokus kepada memusuh, nah ya kia di pandangan sahabat yang dimaksud oleh Nabi ini adalah jihad fi sabilillah utamanya pergi memusuh membela Islam. Orang yang mati di sana dibungkus dengan darahnya, dene sempajangi, dene dio, dene cemei, ilmu bawami sebagai satu kehormatan dengan darah yang ada di tubuhnya dan api neraka takut untuk gesai. Ternyata jihad pun tidak bisa mengalahkan papujin Allah Ta'ala nania apalanna mengalahkan amalan deceng di 10 pertama Zulhijjah. Ini informasi harus sampai ke anak cucu ini. Ya. Kata Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Biar jihad tidak bisa. Ya fi decengnya di 10 pertama Zulhijjah. Illa, kecuali kata. Maka dia Nabi tak kecuali. Angkasi dia bisa menyaingi. Rajulun kharaja binafsihi wa malihi. Narekong katau masui binafsihi. Membawa dirinya wa malihi dan niya waramparanna. Pergi berjihad. Nah bawa barang-barangnya. Summalam yarji min dhalika syai'. Kemudian dia gagarewa. Jadi natiwi watakkalena lokama musuh berjihad natiwi toy waramparanna duina ulawanna aganna kemudian mate ko di medan pertempuran. Nah dia gagareba, dia meninggal. Itu yang bisa menyaingi amal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Berarti ini bukan amalan biasa. Insya Allah kalau kita sudah membaca ini pasti kita tunggu itu hari. Karena apa ini nanti tanggal 1 Zulhijjah ini pasti kita
tidak dibiarkan lewat begitu saja di depan tak, kita akan isi dengan amal-amal kebaikan. Di riwayat Imam Ahmad, wa rawa al-Imam Ahmad an Ibni Umar. Kita baca dalilnya ini karena ini yang tidak begini tidak bisa dikarang Bapak Ibu, ini persoalan amalan tidak bisa dikarang selain disampaikan oleh Nabi SAW. Anin Nabi SAW makadai Ibnu Umar boleh ku Nabi qala makadai Nabi ma min ayamin de tugaga asso a'zamu yang lebih besar pahalanya wala ahabbu ilallah na lebih na poji pung Allah Ta'ala al-amalu fihinna yaru amala deceng ilalanna min hadhil ayyamil asyar, mengalahkan 10 pertama Zulhijjah ini. Rasulullah memberikan tuntunan apa yang perlu diperbanyak. Di sini dia bilang fa'aksiru fihinna minat tahlili wa takbiri wa tahmid. Narekotama ilero 10 pertama Zulhijjah. Tapamigaywi nasan nabitta minat tahlil. Untuk berzikir, baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wa takbiri dan Allahu Akbar, wa tahmidi dan alhamdulillah. InsyaAllah narekolay baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar kemana ilalan. Ya. Ini juga sekaligus menandakan bahwa zikir itu amalan luar biasa. Karena di antara yang disuruh, tapi ini bukan satu-satunya. Rasulullah hanya menyatakan di antaranya yanatu sikri, pamigai sikri tak di 10 pertama Zulhijjah. Jadi zikir itu bukan amalan biasa karena di saat amal dilipat gandakan di 10 pertama Zulhijjah, Rasulullah menyuruh tapamigai sikirita. Dua hadis ini narekolai cermati, apa isinya Bapak? Jadi betul-betul itu pun Allah Ta'ala lebih asai papujinna daripada papujinna yang tak koidi. Buktinya, ini memberikan fadilah-fadilah, diantaranya ada fadilah Ramadan, ada fadilahnya Jumat, ada fadilahnya sepertiga malam, ada fadilahnya hari Arafah, ada Lailatul Qadar, dan lain-lain. Ada puasa Syawal. Kalau kita lihat, itu adalah bentuk kasih sayang dari Allah. Bukan mau membebani hamba. Allah tidak mau membebani hambanya. Itu adalah semata-mata tanra papujinna pung Allah Ta'ala koidi. Bayangkan amal apapun deceng di 10 pertama Zulhijjah, angkana yaro yasepi daripada jihad fisabilillah. Yang bata-bata ini riwayat Bukhari, Imam Abu Daud. Ada ulama hadis yang kritis. Belakangan ini yang sering dirujuk orang yaitu Nasiruddin Albani. Kalau ulama-ulama Saudi itu rujukannya ke situ. Syekh Albani mengatakan hadis ini hadisun sahih. Betuanna aja terbata-bata ini. Maka dah tadda moga ro dalele na baca Ustaz insyaallah matadda ro Bukhari je. Di kitab Abi Daud juga ada dari Ibnu Abbas. Nah, kita yang tahu fadilahnya ini tentu setengah bulan ini mungkin kita berdoa puang kasih sampai umurku puang ke 10 pertama bulan Zulhijjah di 2026. Kenapa? Karena kita sudah ancang-ancang saya mau isi dengan ini. Sininna de cengi jamai kulalenna yaro 10 pertama Ramadan. Ya sepi daripada angka na fisabilillah maka dia Nabi sallallahu. Kecuali kalau angka to mamusu. Natiwi iwaramparanna kemudian mati degagarewa kubolana. Itu yang hajat yang bisa menyaing. Berarti ini memang luar biasa.
Ini adalah pemberian dari Allah untuk hambanya yang disayang. Untuk hambanya yang disayang. Begini cara Allah menyayangi kita di antaranya ini. Karena sayangnya itu tanpa batas. Bapak Ibu sekalian, 10 pertama bulan Zulhijjah. Kalau baca kitab-kitab fikih, sebenarnya puasa itu sudah bisa dimulai di 10 pertama Zulhijjah, tapi puncaknya itu di hari Arafah. Ya. Sekedar mengulang saja, karena tiap tahun kita melaksanakan itu. Idapi nimatu tanggal 8. Itu adalah puasa tarwiyah namanya. Di mana orang bersiap untuk wukuf besoknya. Jadi ada puasa tarwiyah di tanggal 8. Kemudian tanggal 9, Saumu Yaumi Arafah. Di saat surat tamaneng, angkai ku Arafah wukuf. Ya. Dalam hadis disampaikan, Degagas kami namai gatoy nadam pengepung Allah Ta'ala mengalahkan hari Arafah. Kenapa semua orang yang berkumpul di Arafah itu diampuni oleh Allah dosanya? Padahal dia agak baca mat tentu. Tidak ada baca khususnya itu di Arafah. Lo kami okro, bacaannya terserah. Tetapi disitulah hari di mana orang yang wukuf di Arafah diampuni oleh Allah. Keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kita yang tidak mampu naik haji? Agak tosidi. Jangan putus harapan. Kayak pemasaina pun Allah Ta'ala. Disiapkan orang wukuf di sana, puasa midi, sisomi. Tapi pahalanya aja tercapai. Ini disebutkan oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah. Di kitab-kitab lain juga ada. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siyamu yaumi Arafah, puasa hari Arafah tanggal 9 itu, ahtasibu Allah, saya berharap dan bermohon kepada Allah, ayyukaffiras sana allati qablahu wallati ba'dah, bahwa Allah akan mengampuni dosa setahun yang lewat, wallati ba'dah, dan setahun yang akan datang. Misalnya hari ini tanggal 9, angkani mau puasa tonga-tonga kue, mau puasa tonga-tonga ngi. Ya Allah, saya niat puasa Arafah hari ini karena Engkau ya Allah. Ini kalau diterima hari ini puasa tak, setahun yang lalu selama itu bukan dosa besar. Dosa besar itu membunuh, dosa besar itu na'udzubillah berzina, dosa besar itu mapak dua. Selama dosa-dosa itu bukan dosa besar seperti itu, maka itu dosa nasusui Allah Ta'ala dengan satu hari Arafah. Bukan hanya setahun yang lewat, setahun yang akan datang sudah diampuni. Jadi Allah sangat adil kan? Orang yang wukuf di Arafah diampuni semua, orang yang tidak mampu pergi wukuf di Arafah diampuni dengan puasa 1 hari. Wih, kenapa sebesar itu pala? Itulah kata Allah Rasulullah SAW, Lallahu arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Ya sepitu papujinna pun Allah Ta'ala kuidi daripada papujinna indok tak kuidi. Kita semua punya mama dan kita sudah bisa merasakan maraga-raga papujinna indok kuidi. Angka caui. Jadi itu kasih sayangnya ibu-ibu sama anaknya angka caui. Niga papujinna pun Allah Ta'ala kuidi mana? Ya sepe. Bagaimana buktinya? Ini buktinya. Puasa 1 hari diampuni dosa 2 tahun. Bagaimana kalau ada orang mengatakan, wah menyaman nih ya. Jadi kita ini leluasa berbuat dosa. Kenapa? Diampuni dosa yang lalu dan ampuni dosa yang akan datang. Orang yang ada hatinya seperti itu bisikannya, berarti ini dosanya tidak diampuni. Dia terima puasana. Sebab magai iya rota wena reko mapacingi mitau ima dosa mitau macarepa. Ini bukan dalil bukan dalil nakli, bukan dalil.
tapi memakai rasio. Ciri-ciri to mapacing ya naritu mitaulak dei macarepa. Tambah mapacing ipakiat tak tambah mitoki macarepa. Orang yang sudah kotor bajunya tidak takut kena debu, kena kotoran. Kenapa? Pakaian kotor memang. Contohnya di mana? Tolok kemak dompeng, oko galung. Dia tidak takut diperciki lumpur bajunya. Kenapa? Pakaian kotor memang. Tapi orang yang mau ke kantor, orang yang mau pergi ke masjid, tentu sangat takut. Kenapa? Mepacingi pakaiannya. Orang yang mengatakan, wah enak ini, kita ini leluasa berbuat dosa. Kenapa? Ada mau hari Arafah. Oh berarti ini dia nak terima puasaan pun Allah Ta'ala karena engkau niat jahatna. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira sanatil lati qablah wa ballati ba'dah. Ini Bapak Ibu sudah ketahui duluan sebelum saya lahir. Ya, jadi saya hanya membaca mengulang saja. Tak bolo-bolo pamasena pun Allah Ta'ala koidi diantaranya dengan fadilah-fadilah ini. Di antara cara Allah mengasihi hambanya adalah dengan ngasih fadilah, pahala-pahala besar, kelipatan-kelipatan besar di hari-hari tertentu termasuk 10 pertama Zulhijjah. Jadi ada lalu kalau kita sayang sama anak cucu, jangan beribadah sendiri. Yang sampai kita yang rajin anak cucu tidak pernah disampaikan. Bapak Ibu tabe. Mereka harus disayang kesian. Karena mereka tidak ikut pengajian. Ya kama dengan yang langkali ngayeha disee perlu dikasih tahu. Di Ramadan sudah lewat dengan padilanya. Syawal sudah lewat dengan puasa Syawalnya. Zulhijjah. Oh, rupanya ini juga bukan bulan sembarang. Ada 10 pertama Zulhijjah yang kualitas amal apapun yang penting deceng ya sepi daripada fisabilillah. Bukan main itu. Begitulah cara Allah mengasihi. Siapa yang mau protes kalau Allah mau? Saya sudah sampaikan ke kita bahwa ada keluarga di Baru pintar main bola. Pintar main bola. Tidak ada kerjanya. Ya, main bola, pemain bola. Mungkin dia diajak mewakili klubnya Bank BPD Baru. Menang. Apa kata pimpinan cabang? Angka itu, pegawai di sini. Siapa mau protes? Nah dia pimpinan cabang. Siapa mau protes? Nah, makutoni pun Allah Ta'ala. Jadi nanti amal-amal yang dilakukan, bayangkan kalau setiap tahun puasa Arafah, setiap tahun puasa Arafah, habislah itu dosa. Karena dosa yang lalu 1 tahun, dosa yang akan datang 1 tahun. Lesusuk mana dengan saum yaum Arafah. Kenapa sebesar ini pahalanya? Itulah kasih sayang yang melebihi kasih sayangnya mama. Orang yang paham ini dia tidak protes, tidak menghindari, tetapi dia akan menunggunya. Lai tajam metoi. Kapan ini Arafah ini? Lai tajam metoi. Nah sabab magi, naiseng yang kena. Iya mikutode naisengi. Kena jauh tau, mau puasa mana tau? Andra sarasapa. Andra sarasa menurut ini, dia taiseng ini. Agak andra sarasapa kah? Sunnah miyaro, oke, sunnah miyaro. Ada pembagian gula 1 kintal di Masjid Islamic Center besok. 1 orang yang datang salat duhur berjamaah 1 kintal gula pasir. Contoh mi. Datanglah orang banyak. Engkau pota, magi dia mujok kena, maka dak. Dek tona waji. Cocok mi dena waji tapi rogi kok. Lolongan mana tawesi di kintal gula pasir berapa nilainya itu? Iko deh.
Walaupun tidak diwajibkan, rogi kombo. Makutoni ye. Makutoni ye. Begitu cara Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita semua. Jadi Allah adil, Pak. Jadi yang tidak naik haji karena tidak ada kemampuan, antrian begitu panjang, 26 tahun yang daftar tahun ini, ampunan dosa bukan hanya bisa didapat oleh haji, sabaraki. Akan tetapi ada yang lainnya dan Allah punya banyak cara. Di antaranya yang selalu kita lakukan di sini, man shallat subha fi jama'atin, maka dari Nabi siapa yang salat subuh berjamaah tapi tidak masabbo. Takbir imam Allahu Akbar. Mata kabir toni di mondri Allahu Akbar. Dia tasabbo. Salat subuh berjamaah. Purana masampajas subuh summa qa'ada yadhkurullaha. Kemudian tudangi agar jamaah tidak cerita, masih kiri. Ada orang menyapa, sapalah sewajarnya. Tapi orang yang paham tidak mau menyapa orang. Kenapa? Dia sementara menjalankan ini, tuntunan Nabi. Purana masampajam subuh mak berjamaah, summa qa'ada yadhkurullaha. Kemudian tudangi masih kiri. Termasuk zikir itu adalah mengaji. Summa shalla raka'ataini, naik matahari full. Ada salat isyraq. Masempajan 2 rakang. Ya harga tinggi-tinggi, sekitar 15 menit kemudian masempajan duhai. Apa balasannya? Kana kahajjatin wa umratin tamah. Makanya Nabi ta, padan itu apalanna narekomen haji si bawa umrah. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Tamah, suku ya pala haji dan umrahnya. Napakoli Nabi tabi katalu. Tamah. Suku. Agana suku pahala haji dan umrana. Jadi ini adalah hajinya orang yang tidak mampu, tidak punya kemampuan untuk bayar ONH. Allah Maha Adil. Oke lah, kamu tidak bisa naik haji mau setiap hari. Bagaimana caranya? Salat subuh berjamaah. Sesudah salat subuh berjamaah, jangan kemana-mana, duduk berzikir. Kemudian setelah naik matahari full, salat isyraq. Kalau tinggi-tinggi sedikit, salat duha. Dapat pahala haji dan umrah, amin. Ya. Wih, kenapa besar sekali pahalanya? Nah, tidak sibuk-sibuk seperti orang naik haji. Begitulah Allah yang punya kasih sayang di atas kasih sayangnya mama. Siapa yang mau protes? Jadi nanti itu megalada itu mas sesekali, mega itu mas sesekali. Bahkan dia nama kada mega, mas sesekali mana tahu akan sana bita. Mamin ahadin yamutu illa nadim. Kamakal. De tugaga na sana bita tomate. Sangadin na mas sesekali mana. Semua, tidak ada yang tidak. Bagaimana kalau dia orang saleh? Nadima alla yakuna zdad. Penyesalannya adalah coba na lau tambai. Ya rasa sekali na. Coba na lau tambai. Mengaji berana 1 hari 1 halaman. Mati-matu masa sekali. Nadima alla yakuna zdad. Weh, coba na lau tambai pak genek 2 halaman 1 hari. Pengaji 2 halaman masa sekali toy, coba nampak gelek telu. Yang mengaji 3 halaman 1 hari, coba nampak gelek pak. Begitu seterusnya. Bagaimana kalau orang yang tidak saleh melakukan kejahatan? Nadima alla yakuna naza. Penyesalannya adalah, wih, coba nadek lau jame, coba nadek lau jame, coba na. Itu Rasulullah sudah sampaikan sejak awal. Masa sekali mana gitu? Ingkana muhsinan narekoyero tomatewe tomakasing nadima alla yakuna zdad nasanabita. Penyesalannya adalah magide lau tambai de cekku. Ya, syukur-syukurlah kalau mati seperti itu. DC mulai sesek kalewi. Tidak ditambah. Apabila bukan orang baik, nadima alla yakuna naza. Penyesalannya adalah coba nadek lau jamai.
Bapak Ibu, demikian. Itu tanggal 9. Tanggal 10, Yaumun Nahar, tanggal 10. Agatosi padilanya ini ditulis oleh Wahbah Zuhaili, hadis dari Aisyah. Saya belum lahir, Bapak Ibu sudah paham ini hadis. Mari kita baca ulang. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqatid dam." De gagara amala kaminan napoji pung Allah Ta'ala di tanggal 10 Zulhijjah. Min iraqatid dam, mengalahkan papujinna ku Allah Ta'ala dari amal yang mengalirkan darah kurban. Tapi ini yang dicerita, ini yang mampu ini. Orang tidak mampu tidak dikena. Innaha latati yaumal qiyamati bikuruniha wa adlafiha wa asyariha. Iya romaturis sumrimonriye. Iya binatang karobana. Bembekna sapinna. Ontana. Yati yaumal qiyamati. Datang di hari kemudian bikuruniha. Wa adlafiha wa asyariha. Bulu-bulunya, tanduknya, kukunya akan datang. Mancaji sakbiwi. Betuan mancaji sakbiwi. Wa inna dama la yaqa'u min Allahi azza wa jalla bimakan. Iya rodarana binatang karobana. Letu ikupung Allah Ta'ala qabla ayyaka alal ardi, sebelum tatapa ya rodareko tanai. Dari saking cepatnya sebelum sampai darah mengalir di tanah, pahalanya sudah yanu. Fatayyibu biha nafsan makdai nabita, maka sucikanlah jiwamu dengan karobata. Pembahasan ini bagi orang yang mampu. Bagi orang yang mampu, seperti kita ketahui, ada perselisihan ulama. Biasanya kalau di Indonesia 4 mazhab. Kalau di negara-negara Timur Tengah itu bukan 4 mazhab, sudah 10 mazhab. Sini kita masih 4 yang dibanding-banding terus. Dari 4 imam mazhab, Imam Syafi'i, Maliki, Hambali mengatakan bahwa hukum makaroba bagi orang yang mampu itu deto naletu mancaji wajib, tapi cek de pina wajib, namanya sunnah muakkadah. Satu imam mazhab Abu Hanifah yang mengatakan narekong kato nawerengi pung Allah Ta'ala pak kuliah makaroba kemudian naluru dek nakaroba madosai. Kata siapa ini? Kata Abu Hanifah, ulama senior dari Irak. Wa dalilul Hanifata, Hanafiyati. Dalilnya Abu Hanifah, pengikut Abu Hanifah alal wujub, mengatakan wajib iresesen atau makulewe, adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Maka dia Nabi taman wajada sa'atan. Narekong katau, nawerengi pung Allah Ta'ala pakuliang untuk makaroba. Mampu, ada mampu. Dia bisa menabung. Falam yudahi, kemudian dia nak karoba. Maka dia Nabi ta, fala yakrabanna musallana. Aja mau ada ke masjid kuah. Wah, ada orang mampu kurban. Nah, tidak mau ke makaroba. Kata Rasulullah, fala yakrabanna musallana. Jangan kau dekat ke masjidku. Ambil aku. Abu Hanifah mengatakan, tidak mungkin Rasulullah mengatakan seperti ini seandainya itu makarobah tidak wajib. Masuk akal? Masuk akal. Terserah kita, tapi insya Allah di kita ini, bahkan kasihan, mega tomacinna nadek gaga pakulian. Apalagi kalau orang mampu memang, insya Allah makarobah manengi. Ya. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu? Ini tergambar dari riwayat Imam Muslim. Kepada kita yang tidak mampu, tidak usah bersedih juga. Yang penting niat tak kuati tangkah. Puang. Melok toka kasih puang makaroba, tapi dia gagal pak kuliahku puang. Allah ngerti itu. Jadi Allah bisa ngasih pahala karoba kepada orang yang mampu karoba kan dia tidak mampu. Aganna na ita kepada Allah Ta'ala. Niatna.
Seperti riwayat yang disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, engka garek to kasih hasil lalo ditumpukan kerikil. Kemudian engka kuatin nama kedah puang cobanna ini adalah makanan dan saya yang punya makan saya akan sumbangkan kepada Bani Israel yang tidak mampu maksudnya. Siruntui Nabi. Maaf saya lupa ingat Nabi Musa apa Nabi Isa. Kalau tidak salah Nabi Isa. Siruntui Nabi Isa. Maka dia Nabi Isa, selama. Lai tarimai pasti dekata. Weh, sedekah dari mana saya orang miskin? Rupanya yang didengar oleh Allah adalah bicara atinna wattunna lalu kusedena batu tumpukan batu kerikil. De na jamai tapi engkan yakna akad tanah. Diterima oleh Allah pasti dekan. Padahal itu hanya suara hati. Makutoninya masuk waktu karoba, macin nala dia kasih tapi dia apa kuliahna. Insyaallah Allah kasih. Ditambah dengan riwayat Imam Muslim. Maka dek riwayat wattunna Nabi sallallahu alaihi wasallam makaroba. Mak gere nabita. Aga nabaca nabita. Allahumma taqabbal min Muhammad. Puang tarima karobana min Muhammad. Oleh ku Muhammad. Wattunna mak gere nabita menyembeli kambing. Jadi wattunna mak gere bismillah Allahu akbar. Allah bismillah Allahu akbar. Allahumma hadza minka wa ilaik. Allahumma puang taqabbal min Muhammad. Saya membaca ini Bapak Ibu, membaca riwayat. Allahumma taqabbal min Muhammad. Puang tarimai karobana Nabi Muhammad. Wa ali Muhammad dan nia keluargana Muhammad. Wa ummati Muhammad. Tarimai puang karobana umat Nabi Muhammad. Ini ulama mengatakan umatnya Nabi Muhammad yang tidak mampu makaroba pura napakanai okko nabita karobana nabita sallallahu. Sehingga tidak perlu bersedih, akan tetapi niat di hati tak itulah yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian amalan-amalan yang ada di 10 Zulhijjah. Bapak Ibu, sebenarnya ini masih ada 30 hari baru kita sampai insyaallah 15 hari lagi baru sampai masuk 1 Zulhijjah, tapi kita bahas memang semoga nawerengi pung Allah taala umur panjang, kesehatan sehingga kita bisa mendapatkan 10 Zulhijjah. Pesan saya kepada diri sendiri dan kita semua, ajak tak lupai lai podangi anak cucu di rumah. Iya. Pas pembahasan masuk waktu Isya. Terima kasih panitia. Terima kasih para orang tuaku sekalian. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.